Assalamualaikum Bu Arlina, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat ini. Ya, eh, nih Ibu ngajak saya ngobrol nih, Ibu. Kendala apa yang Ibu dapatkan sehingga Ibu ngajak saya ngobrol nih? Iya, iya betul, makasih ya banyak ya Bu. Sudah meluangkan waktunya. Eh, Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini, kita mendapat pencerahan. Baik Bu, eh, saya ada ini permasalahan ini. Di awal bulan Maret ini kan sekolah kan sudah melaksanakan ujian UTS. Nah, Iya, Nah, kemarin itu sebelum ujian UTS, anak-anak itu ya begitu bersemangat untuk mengikuti ujian UTS. Nah, ketika memang sih saya sudah memberi kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal udah detail saya kasih. Sesuai pun dengan kesepakatan KKG. Nah, pas ujian UTS terlaksana, kok ternyata nilainya belum sesuai harapan gitu, Bu. Waduh, hmm, saya kan sedikit kecewa ini ya kan, Bu. Perasaan udah maksimal, kok tiba ujian kok nggak sesuai dengan harapan saya gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Seperti itulah, Bu. iya, Bu Arlina, saya ambil kesimpulan ya. Eh, jadi, Iya, jadi setelah Ibu kasih pembelajaran ke siswa dengan maksimal sudah, tapi ternyata begitu ujian nilai siswanya rendah, tidak sesuai dengan yang Ibu harapkan, benar ya Bu? iya benar. Nah, kalau menurut Ibu tuh, strategi apalah kira-kira yang akan Ibu laksanakan uh, dengan kejadian seperti itu? Kalau strategi yang saya harapkan, ya mungkin saya harus anak itu sebelumnya. Uh, saya buat strategi mengajak anak ngobrol dulu. Kenapa mereka itu nilainya rendah-rendah, apa yang mereka keluhkan. Ternyata setelah mengobrol, saya jadi tahu ternyata materi kami kan kebetulan kurikulum sudah masuk Merdeka Belajar. Materinya terlalu panjang, mereka berpikir seperti itu. Kemudian soal-soalnya itu pun berbentuk hot, pernyataannya banyak, kemudian baru masuk soalnya. Jadi mereka bingung ke hotsnya itu seperti itu. Jadi strategi yang saya buat ya saya mengenali gaya belajar anak tersebut seperti itu, Bu. Kalau saya kategorikan tuh ya, uh, dari angka 1 sampai angka 10, menurut Bu Arlina, siswa Ibu itu termasuk nilai yang mana nih di antara angka 1 sampai angka 10? Kalau menurut saya siswa saya di antara dari angka 1 sampai 10, siswa saya bisa sebenarnya sih mereka bisa mencapai 10 karena kalau mereka ada persiapan. Dan dikarenakan mereka kurang persiapan, kemudian berbarengan dengan perlombaan perlombaan antar kecamatan dalam sekolah, jadi mereka pun jadi mana yang didahului, bingung gitu mereka, jadi lupa dengan belajar. Jadi kalau saya persepsi anak saya bisa mencapai angka 10 kalau mereka ada persiapan belajar seperti itu, Bu. Jadi kira-kira angka berapa tuh siswa Ibu? Kalau untuk saat ini saya ambil mereka angka 8 lah. Kalau untuk saat ini belum mencapai KKM. Sebenarnya sedikit lagi. KKM kelas 4 itu kan 80. Dikit aja, Bu. Mereka nilainya 78, 76, 75 seperti itu. Ya, Nah, yang di bawah jauh kali di bawah KKM paling hanya satu orang itu karena dia tidak bisa membaca. Nah, jadi di bawah KKM seperti itu. Jadi mungkin saya mengenali gaya belajar anak yang masih soal-soal sesuai dengan Bu. Jadi biar bisa mencapai angka 10 itu tadi. Terima kasih, Bu. Gitu, Bu. ya, Bu Arlina, tadi saya tarik kesimpulan dari pembicaraan Ibu tadi, bahwasanya nilai anak-anak sekitar 75-an sampai 78 ya Bu. Nah, sementara Dikit. nilai yang ingin Ibu capai itu sekitar 80-an ke atas, benar ya Bu? Ya, betul.
Terus tadi Ibu juga membicarakan strategi yang Ibu laksanakan itu yaitu mencari melihat gaya belajar anak, lihat cara belajar anak ya Bu. Nah kalau menurut Ibu dengan strategi itu kira-kira kemungkinan apa yang bisa Ibu dapatkan dengan strategi yang Iya, kemungkinan banyak yang saya dapatkan, Bu. Ini kalau dari strategi gaya belajar, kita bisa mengetahui anak itu apakah termasuk anak audiovisual atau anak kinestik. Jadi ketika guru mengenali gaya belajar anak tersebut, kita dengan mudah memberikan materi si anak. Seperti misalnya anak saya yang identik dengan audiovisual, makanya saya tampilkan dengan video-video pembelajaran yang berbentuk audio visual. Kalau anak saya lebih dominan dia ke kinestik, saya langsung ke praktek seperti itu. Jadi kan lebih cepat dia nangkap. Jadi kan itu kan Bu, kalau udah kita laksanakan dan kita sudah mengetahui gaya belajar anak itu kan istilahnya itu kan jangka panjang. Jadi kalau dalam waktu jangka panjang itu materi yang kita berikan pastinya bermakna. Kalau sudah bermakna, otomatis ketika nanti ujian mereka ingat seperti gitu, Bu. Iya, Bu. Iya, tadi strateginya udah Ibu, udah ada ya strategi yang akan Ibu kerjakan. Nah, kira-kira dengan strategi tadi, hambatan apa atau gangguan apa yang kira-kira dapat menghalangi sehingga tidak tercapainya tujuan Ibu tadi? Ya, tentang tantangan gaya belajar anak itu, ya kalau misalnya sebenarnya sih saya ingin mengundang orang tua gitu. Berarti hambatannya itu gangguannya itu dari wali murid sendiri ya Bu, karena susah datang kalau untuk diundang ya untuk masalah anaknya. Nah kira-kira dari permasalahan itu, dari hambatan yang Ibu dapatkan itu, solusi apa kira-kira yang dapat Ibu terapkan agar tujuan Ibu tercapai? Komunikasi antara orang tua murid dengan teman sejawat saya pikir itu perlu sekali untuk membantu saya ke depannya untuk mengetahui tipe-tipe anak saya nantinya seperti apa. Nah, strategi itu nih Bu, dalam gambaran saya ini saya evakuasi di ajaran baru nanti. Nah, jadi saya siap ini untuk melaksanakan strategi itu dalam arti saya membuat asesmen diagnosisnya sebelum ajaran baru nanti seperti itu. Oke, nah dari permasalahan tadi, Ibu juga sudah dapat nilai berapa yang Ibu inginkan untuk siswa-siswa Ibu, dan strategi juga udah dapat ya Bu, dengan mengadakan diagnosis tadi ya. Nah, hambatannya itu dari orang tua juga sudah ada solusinya. Nah begitu ya Bu? Iya. Iya. Nah komitmen Ibu terhadap rencana aksi itu kira-kira apa? Komitmen saya itu saya harus bisa memanage waktu lah Bu. Harus dalam hati ini harus bisa saya menemukan gaya belajar anak memaksimalkan mungkin agar KKM itu dapat tercapai sesuai dengan harapan saya seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya saya lakukan dengan seikhlas hati saya dengan sungguh-sungguh dengan tujuan anak ini harus bisa, mungkin harapan yang tadinya tidak terlaksana mungkin di ajaran baru ini mudah-mudahan insya Allah Bu akan terlaksana seperti itu Bu. Yang penting niat hati ini tulus untuk mendidik anak bangsa seperti itu Bu. Iya baik Bu Arlina. Nah Bu Arlina untuk mencapai komitmen Ibu tersebut, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu? Pastinya orang tua murid pastinya. Siswa, dan orang tua siswa. Dan rekan sejawat saya di kelas 3 pastinya. Karena kan ini nanti rencana ini gambaran ini akan saya eksekusi di ajaran baru nanti.
Jadi nanti pelajaran-pelajaran yang tadinya gagal mudah-mudahan di ajaran baru akan terlaksana dengan baik. Karena kegagalan itu jadi pelajaran bagi kita seorang guru. Seperti itu, Bu. Iya, Bu Arlina, dari pembicaraan kita ini, menurut Bu Arlina ada manfaatnya nggak sih? Sangat bermanfaat. Saya jadi rileks mengeluarkan masalah-masalah saya ke Ibu Elvida ya kan. Tadinya ini undek-undeknya ini yang harus saya lakukan. Jadi dengan saling sharing seperti ini, masalah saya dapat terpecahkan seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, setelah ring ini sharing dengan saya ini, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Iya, terima kasih ya Bu. Tadi beneran ya menjadi tergambar bagaimana menguatkan anak itu tadi tentang gaya belajarnya dan satu lagi Bu tentang manajemen waktunya. Ya memang ya harus ya saya tahan dulu ya kan Bu karena memang semester genap ini sudah mau selesai. Jadi kita tunggu aja di semester 2 mudah-mudahan di semester ajaran baru nanti pembelajaran ajaran baru nanti dapat terlaksana seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Arlina. Jadi harapan Ibu dengan dengan acara sharing kita ini apa kira-kira? Harapan saya jadi iya, harapan saya dengan saling sharing seperti ini, harapan saya dapat menemukan memecahkan masalah saya tentang anak itu tadi, anak didik saya yang tidak mencapai KKM dan banyak yang remedial ketika ujian UTS. Nah, dengan sharing ini jadi saya tergambar strategi apa yang mesti saya buat untuk mengatasi permasalahan saya seperti itu, Bu. Ya, baik Bu Arlina. Masih ada lagi yang mau kita bicarakan? Oke, pas Bu. Udah, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Arlina. Selamat berjuang untuk menciptakan siswa yang bahagia. Oke. Ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ibu Elvida. Apa kabarnya hari ini? Selamat sore Pak. Alhamdulillah sehat dan masih semangat Pak. Gimana Bapak dengan kabarnya? Alhamdulillah masih semangat dan luar biasa. Gimana dengan kegiatan hari ini? Belajar mengajar dengan siswa? Berjalan lancar? Alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar Pak. Nah, namun begitu masih ada juga sih Pak beberapa kendala yang saya hadapi Pak. Salah satunya itu mengenai siswa saya Pak. Ya. Apa itu Bu? Siswa saya ini Pak berjumlah 17 orang itu Pak. Nah, yang laki-laki ada 12, perempuan ada 5 orang. Nah, di antara 17 siswa ini itu ada sekitar 5 orang yang masih kurang mahir dalam membaca itu Pak. Dan salah satunya juga siswa perempuan malah lebih di bawah rata-rata untuk membaca. Nah, itu yang bikin saya sedikit bingung gitu Pak. Ya, seperti itu. Maaf Ibu, sebelumnya saya mau bertanya, apakah siswa itu memang dari kelas sebelumnya sudah seperti itu Bu, tidak kurang mampu untuk berliterasi? Nah, kebetulan di sekolah saya ini saya baru Pak, baru ajaran ini, ajaran baru ya masuk di situ dan ditempatkan di kelas 5 sebagai wali kelas 5. Di kelas 5 itu kan ada asesmen Pak. Nah, ujian asesmen itu. Nah, di situ iya tentu kalau bagi anak-anak yang sulit membaca ini akan sangat merepotkan gitu Pak. Karena bagaimana dia mau menjawab soal kalau dia membaca aja nggak bisa begitu Pak.
Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan saya selama ini sih sebenarnya, Pak. Terima kasih untuk ininya masukannya Bu Elvida. Sebenarnya kalau di tingkat dasar memang bukan hanya Bu Elvida saja yang merasa mengalami atau menghadapi masalah seperti ini. Beberapa di sekolah lain juga saya rasa ada juga siswanya yang memang kurang mahir untuk membaca walaupun kelasnya juga sudah kelas tinggi. Nah, jadi menurut saya solusinya ibu bisa meluangkan waktu gitu di luar jam pelajaran itu sekitar 1 jam atau 1,5 jam untuk bisa memberikan pelajaran tambahan berupa membaca ya Bu ya, atau juga di dalam kelas Ibu juga bisa menggunakan istilahnya tutor teman sebaya Ibu. Dengan tutor teman sebaya itu berarti Ibu bisa sedikit terbantu oleh siswa Ibu yang mampu supaya bisa mengajari atau melatih kawannya atau temannya itu untuk membaca Ibu. Jadi memang untuk awalnya terasa agak berat Ibu ya. Tapi dengan kegigihan dan rutinitas, saya rasa sedikit demi sedikit siswa tersebut akan mulai untuk mampu untuk bisa berliterasi atau membaca itu. Tapi sejauh ini sebenarnya itu sudah saya lakukan sih, meluangkan waktu beberapa menit untuk melatih anak-anak membaca di luar jam pembelajaran. Dan juga mengenai tutor sebaya itu juga sudah saya lakukan. Nah, namun tetap juga anak-anak ini di bawah rata-rata nilainya itu, Pak. Kalau saya kategorikan itu, Pak, nilainya masih sekitar 60-an gitu, Pak. Sementara saya kepingin anak-anak saya ini ya enggak pun 10, enggak pun 100, setidaknya nilai dia adalah sekitar 80, 90 begitu, Pak. Ya, untuk awal mungkin seperti itu ya Bu ya. Nggak bisa langsung simsalabim langsung jadi gitu. Tapi memang itu semua butuh proses. Nah, jika jalan itu tadi sudah dibuat, Ibu bisa juga menggunakan media pembelajaran Ibu. Ada kan namanya kartu huruf atau kartu suku kata. Ibu bisa gunakan itu. Atau bisa Ibu buat sendiri media pembelajarannya seperti itu. Jadi Ibu bisa dengan mudah gitu memberikan pelajaran tambahan untuk siswa yang masih kurang dalam berliterasi tersebut, Bu. Jadi memang sedikit demi sedikit mereka akan jadi lebih lincah lagi, lebih lancar lagi untuk berliterasi. Iya. Melalui media pembelajaran kita rubah ya, Pak. Iya, benar itu. Bagaimana Ibu? Sudah merasa agak plong lah gitu ya kalau untuk jawaban yang saya berikan ini, Ibu. Iya, sangat membantu Pak untuk memecahkan permasalahan saya ini. Dari usulan Bapak itu akan saya laksanakan secepatnya, karena mengingat sebentar lagi juga anak-anak akan ujian kenaikan kelas ya. Jadi tentu saya harus lebih giat lagi untuk meluangkan waktu untuk memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa gitu Pak. Ya Pak, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini Pak, sungguh luar biasa dan dapat dalam pembicaraan ini saya dapat solusi dari untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Semoga sukses dengan kegiatan tambahan dan siswanya Ibu ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, kalau begitu saya izin permisi ya Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.